Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Mina, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan diberikan semangat dalam belajar. Ya, hari ini kita akan mereview materi pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita review kali ini yaitu materi minggu kemarin, materi bab 9 tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya, di bab 9 ini kita sudah mempelajari 4 poin. Poin pertama yaitu tentang pengertian sholat tarawih. Poin kedua tentang pengertian tadarus Al-Quran. Poin ketiga keutamaan membaca Al-Quran. Dan poin keempat adab membaca Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke poin yang pertama ya, pengertian sholat tarawih. Ya, tarawih, kata tarawih berasal dari bahasa Arab rohatan tarwihan yang artinya istirahat. Nah, sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, jumlah rakaatnya itu menurut para ulama sebanyak 11 rakaat, terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Sholat tarawih itu dilakukan pada malam hari setelah sholat isya. Boleh dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian, baik di rumah ataupun di masjid. Selanjutnya, poin kedua yaitu pengertian tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran artinya mempelajari Al-Quran dengan cara membaca dan menerjemahkan kandungannya. Nah, membacanya itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan untuk menampakkan nikmat yang paling agung, yaitu diturunkannya Al-Quran. Nah, hal yang harus dilakukan ketika kita tadarus Al-Quran, yang pertama itu ta'zim wal ikhtiram, artinya mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Yang kedua tasdiq wal yakin, yaitu membenarkan dan meyakini isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu ta'asyur fil qalbi, meresapi isi Al-Quran ke dalam hati. Dan yang terakhir yaitu niyatul amal wa tabligh, mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Next, selanjutnya poin ketiga yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, dengan kita membaca Al-Quran akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianggap sebagai orang yang berdoa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu isinya berupa doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendatangkan ketenangan atau sakinah dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, didoakan para malaikat. Yang kelima, dibanggakan namanya dan nama orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keenam, keutamaannya yaitu menguatkan ingatan, menguatkan memori. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari gangguan jin dan setan. Yang kedelapan, diberikan syafaat di hari kiamat. Jika kita sering membaca Al-Quran, maka
insya Allah nanti ketika di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada diri kita di hari kiamat. Dan yang kesembilan, menjadi penerang di alam kubur. Poin yang terakhir yaitu adab membaca Al-Quran. Apa saja adabnya? Nah, adab atau sikap yang harus teman-teman lakukan ketika membaca Al-Quran, yang pertama itu berwudu. Disunahkan dalam keadaan berwudu dan memilih tempat atau pakaian yang bersih. Kenapa kita harus berwudu? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci. Nah, jadi kita dianjurkan atau disunahkan tubuh kita juga harus dalam keadaan yang suci dan bersih, memilih tempat yang bersih dan menggunakan pakaian yang bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Yang ketiga, memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Disunahkan juga memegang Al-Quran dengan tangan kanan atau memegangnya dengan kedua tangan. Yang terakhir adabnya yaitu diawali dengan ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidak berbicara ketika membaca Al-Quran, tidak mengeluarkan atau berbicara kata-kata yang tidak pantas ketika membaca Al-Quran. Kesimpulannya dari review materi yang sudah kita pelajari, yang pertama, sholat tarawih berasal dari bahasa Arab, rahatan tarwihan, artinya istirahat. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan, dilakukan malam hari setelah sholat Isya. Boleh dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri, baik di rumah ataupun di masjid. Yang kedua, kesimpulannya, sholat tarawih menurut para ulama, kesepakatan para ulama terdiri dari 11 rakaat, 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Ada juga yang melaksanakan sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Boleh dilakukan dalam 2 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam. Kesimpulan yang ketiga, tadarus Al-Quran artinya mempelajari Al-Quran dengan cara membaca dan menerjemahkannya. Membacanya bukan hanya sekedar membaca seperti kita membaca buku pelajaran, membaca majalah, atau membaca yang lain, tetapi membacanya dengan meresapi isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang keempat atau kesimpulan yang terakhir, membaca Al-Quran harus dilakukan dengan adab atau perilaku yang baik, salah satunya dalam keadaan berwudu dan menghadap ke arah kiblat. Ya, sebelum kita akhiri review materi kali ini, seperti biasa teman-teman harus menjawab 5 soal esai berikut. Kerjakan di buku latihan ya, tulis soal dan jawaban. Soal nomor 1. Sholat tarawih artinya. Soal nomor 2. Sholat tarawih boleh dilakukan di titik-titik dan titik-titik. Soal nomor 3, jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak. Soal nomor 4, sebutkan 3 keutamaan membaca Al-Quran. Soal nomor 5, sebutkan 2 adab membaca Al-Quran. Sekian dulu ya pembahasan review kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.